siang semua. Halo Sobat ISPI, kembali lagi di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. Baik, pada podcast kali ini saya Angelica Theodora Firmansyah sebagai narator yang akan menemani kalian. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu tamu yaitu dosen Stikes ISPI Banjarmasin yang berperan dalam pelayanan kemahasiswaan dan sangat aktif juga mengajar. Sangat luar biasa ya guys. Langsung saja kita sambut kepada Bapak Apoteker Fitra Safran Ilahi. Halo. Halo ya, Bapak, halo. apa kabar? Sehat ya, baik. Sehat terus. Oke, kita langsung aja nih ke pembahasan yang mau kita bahas ya Pak. Temanya hari ini tuh tentang bahaya begadang bagi kesehatan tubuh. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang begadang nih Pak, tidak bisa lepas dari yang namanya mahasiswa farmasi yang emang tugasnya tuh katanya banyak banget ya Pak. Ya. Nah, banyak yang terus ya. Banyak yang beralasan nih gara-gara tugasnya banyak banget jadi begadang, deadline-nya besok pagi, ngerjainnya baru malam. Nah, gimana tuh tanggapan Bapak tentang mahasiswa yang kayak gitu? Ya, oke. Jadi memang masalah begadang ini cukup serius ya sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri karena memang untuk aktivitas mahasiswa ya, pekerja juga ya, itu kadang memang melebihi lewat jam seharusnya tidur ya. Tapi ya begitulah ya, kalau memang kita harus kerjakan ya mau gimana lagi ya. Cuman perlu diingat saja bahwa hal tersebut memang tidak harus dilakukan terus ya. Mungkin kalau bisa ya seminggu berapa kali saja kalau memang mau begadang ya. Dan ada satu lagi sebenarnya ya. Bergadang itu boleh apabila bermanfaat ya. Kalau tidak ada manfaatnya ngapain begadang ya. Nah tuh Sobat ISPI dengerin kata Bapaknya. Seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri begadang itu apa sih? Pak? Ya, jadi sebenarnya begadang ini kalau kita berbicara ke dampak kesehatan ya, itu sebenarnya kurang bagus Mbak. Karena banyak sekali efek-efek yang ditimbulkan dari begadang ini ya. Nah, setelah saya riset gitu ya, untuk efek begadang sendiri yang banyak orang itu sampai sakit ya. Itu misalnya salah satunya adalah memicu obesitas ya, memicu obesitas. Nah, kenapa sih? Jadi singkatnya itu tidur itu kan merupakan waktu istirahat yang akan dimanfaatkan oleh tubuh ya. Jadi dia bisa memulihkan energi ya, serta memproduksi hormon-hormon tertentu ya. Salah satunya adalah hormon pengatur rasa lapar dan kenyang ya, yaitu ada hormon ghrelin dan leptin ya. Jadi ketika kita paksa nih ya, ketika kita paksa untuk begadang ya, tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk memproduksi hormon tersebut ya. Akibatnya tubuh akan mudah merasa lapar ya. Sering nggak kalau lapar tengah malam gitu ya? Sering. Karena itu sudah mulai waktunya istirahat tapi tetap dipaksa untuk menyala mata ya. Nah, jadi akhirnya kan membuat konsumsi makanan kita itu tidak terjaga. Akhirnya efeknya menjadi obesitas. Ya, itu salah satunya tuh ya. Jadi sebenarnya banyak lagi Mbak. Ya, yang kedua itu dia bisa menyebabkan masalah mental juga. Terlalu jauh ya. Mental ya guys. Oke, jadi yang kedua kalau menurut riset dari Kementerian Kesehatan ya, itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Jadi efek begadang ya, itu dapat meningkatkan resiko terjadinya masalah mental kalau di riset dari Kemenkes tadi ya. Jadi saat kurang tidur, tubuh itu akan lebih rentan mengalami stres, Mbak, ya. Karena lantaran hormon kontrol yang memicu terjadinya stres itu akan diproduksi oleh tubuh dalam jumlah banyak ketika begadang. Ya. Jadi jika terjadi terus ya atau begadang terus nih ya, mahasiswa banyak tugas gitu ya. Begadang terus sampai setiap minggu itu ada terus ya begadang terus ya setiap hari ya. Jadi stres itu akan menimbulkan masalah mental ya. Jadi dan ini cukup serius kalau menurut saya kalau sudah sampai terus-terusan. Yang paling buruknya lagi nanti itu dia dapat menyebabkan gangguan cemas ya atau yang sering dikenal anxiety ya, anxiety. Hingga hal terburuknya lagi itu bisa depresi, Mbak. Ya. Jadi bahaya sebenarnya ya. Jadi jangan meremehkan menurut saya untuk masalah
istirahat ini tadi ya. Jangan dipaksa terus nih badan nih ya. Kemudian masalah serius lagi itu yang ketiga adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh, Mbak. Sistem imunitas ini kan otomatis juga ikut menurun nih karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat ya. Jadi pasalnya sendiri ya, itu antibodi dan senyawa sitokin yang ada di dalam tubuh itu berperan dalam melawan bakteri ya, serta virus atau penyebab infeksi lainnya ya. Jadi karena itulah orang-orang yang sering begadang ini itu lebih rentan, Mbak, kena penyakit ya, gitu ya, Pak, ya. infeksi bakteri ya, virus ya, Sakit. seperti itu. Contoh seringnya itu kalau orang sering begadang mungkin kena flu kayak gitu ya, Ya, gampang betul kena banget, flu Pak, ya. betul. Itu karena udah sistem kekebalan tubuhnya itu udah mulai menurun. Ya, otomatis kalau sudah mulai flu, panas badan, nggak bisa kuliah besok. Betul. Ya, ngapain Tidak kalau gitu ya? hadir, absen. Nah, mending kita jaga waktu tidurnya ya daripada begadang terus. Nah, kemudian juga bisa menurunkan fokus. Pernah nggak punya teman fokusnya agak hilang-hilangan ya ketika diajak ngobrol ya. Jadi penurunan fokus ini itu juga bisa karena dari efek begadang ya. Kurang tidur itu diketahui akan membuat tubuh terasa lelah ya, sehingga mengganggu perhatian, konsentrasi serta kewaspadaan seseorang ya. Dan di samping itu efek begadang ini juga berdampak pada daya ingat seseorang ya. Jadi kalau ujian nih Pak, Bisa malamnya lupa begadang, ya, bisa lupa ya. Nah, makanya orang-orang yang belajar H-1 besoknya pasti lupa. Iya betul Pak, Ya enggak? tidak salah. Ya paling tidak setelah ujian lah ya. Setelah ujian itu pasti lupa atau pas hari ujiannya. Pas hari hanya itu bisa jadi Pak. Ya, jadi itu menurut saya cukup serius ya dan berdampak juga dengan efek-efek yang sebelumnya tadi. Kemudian yang kelima itu juga bisa menyebabkan masalah kulit, Mbak ya. Nah, buat cewek-cewek nih. Nah, buat cewek-cewek nih ya. Biasanya mereka tuh sangat rentan sekali dengan kulit ya, apalagi untuk wajah. Iya, betul. Jadi ini risetnya juga saya lihat ya dari Kementerian Kesehatan. Jadi tidak hanya meningkatkan emosi ya, tetapi hormon kortisol yang ada di dalam tubuh itu diproduksi saat tubuh dipaksa untuk begadang ya. Jadi itu dapat menimbulkan berbagai macam masalah di kulit ya. Jadi hormon kortisol yang disebabkan dari begadang tadi itu dapat merusak struktur kolagen pada kulit ya, sehingga elastisitas itu menurun jadinya ya. Nah, jadi bagi cewek-cewek ini ya yang mau tetap kulitnya kencang gitu mulus gitu ya. Jadi hindarilah yang namanya begadang. Tapi bukan berarti tanpa begadang kulitnya jadi kencang gitu, bukan ya. Tetap olahraga juga ya. Jaga pola makan juga. Iya, betul. Nah, kemudian ada juga yang keenam, Mbak, kalau tadi obesitas ya. Ini sekarang dia juga bisa memicu diabetes ya. Berarti bukan cuma gula gitu aja, Pak. Iya, betul. Jadi penyakit diabetes akan meningkatkan resikonya ya apabila kita sering begadang. Ya, kenapa sih? Jadi pasalnya ya kurang tidur ya, kurun waktu 3 hari berturut-turut nih. 3 hari ya. 3 hari. Itu akan membuat metabolisme tubuh itu terganggu. Salah satunya yaitu sekresi hormon insulin yang ada di dalam tubuh ya. Jadi hormon insulin ini sendiri kan berperan dalam mengatur kadar gula ya. Iya, Pak. Jadi apabila sekresi hormon insulin ini terganggu ya, maka kadar gula darah akan menumpuk dan memicu terjadinya penyakit diabetes. Masih muda loh, masa udah diabetes nanti ya. Ini khusus mahasiswa nih, tapi buat pekerja juga ya hati-hati ya, karena makanan sendiri saja sudah tidak terkontrol, ditambah begadang lagi ya. Jadi kan nanti tambah banyak penyakitnya ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ini sebenarnya khusus pasangan pasutri ya. Jadi begadang itu juga bisa mempengaruhi gairah seksual ya. Jadi dia akan menurun. Jadi gairah seksual yang menurun ini adalah salah satu yang harusnya dihindari nih dari pasutri ya. Jadi efek begadang ya bagi kesehatan tubuh yang perlu kita waspadai. Jadi sesibuk apapun kegiatan kita ya, pekerjaan kita ya,
itu kalau bisa tolong Istirahat lah, dimaksimalkan istirahat. ya, tidurnya tolong dimaksimalkan. Nah, mungkin itu sih dari 7 efek samping yang suka begadang nih ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa ini ya. Apalagi kalau mahasiswanya ngekos jauh dari orang tua, ya Betul. sedih banget itu nanti. Kalau misalkan sakit nggak ada yang rawat, Rawat. ya seperti itu. Nah, kalian kan sudah dikasih tahu nih efek-efek yang terjadi di tubuh kalau misalnya kita kebanyakan begadang. Nah, bisa nggak Bapak tuh kasih beberapa tips gitu loh biar kita tuh bisa menghindari setidaknya yang namanya Oke, oke, begadang gitu loh, Pak. iya oke. Ya, jadi ini khusus yang suka begadang ya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya, suka begadang ya, kadang lewat jam 12 itu Wah, betul kadang. banget, Pak. Ya karena memang saya nggak tahu waktu itu ilmunya ya, efek samping bahayanya apa saja. Jadi ini insya Allah berguna ya tipsnya dari Kemenkes juga ya saya ambil, atau dari apa namanya Sleep Foundation itu juga mengatakan yang pertama kita bisa membuat tidur itu sebagai prioritas. Ini mungkin kalimatnya sederhana tapi maknanya banyak ya. Maksudnya maknanya ini menyuruh untuk kita itu mengutamakan ya tidur. Jadi walaupun memang banyak tugasnya ya, misal ada 3 tugas nih ya harus kita kerjakan nih ya, kalau bisa ya jangan malam semua ya. Jadi kalau bisa cuman tinggal 1 aja untuk malamnya, hingga akhirnya kita bisa memprioritaskan untuk tidur tadi ya. Nah kemudian yang kedua itu juga bisa mengatur waktu bangun yang konsisten ya, paham ya maksudnya konsisten ya. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan sesuatu, jadi mudah-mudahan tidur pun akan di jam yang sama dan bangun pun juga akan di bangun yang sama ya. Jadi harapannya dari kekonsistenan. Jadi harapannya itu tidak hanya di hari-hari yang produktif. Mungkin hari-hari libur ya, hari Minggu atau tanggal merah, jadi akan terbiasa nanti ya. Kadang kan anak kos tuh malas-malasan ya. Betul, Pak. Ya bukan saya merendahkan orang kosan ya. Saya juga pernah ngekos soalnya dulu ya. Yang jadi ngekos juga gitu, Pak. Leha-leha juga. Oke. Jadi kalau kita Minggu itu ya biasanya besok libur juga, mending kita bangun jam 10-an gitu ya. Nah, jadi harapannya kalau memang bangunnya subuh gitu ya, ya subuh terus seperti itu, dan tidur juga tidur di jam yang sama. Kemudian ada juga menurut Sleep Foundation ya, itu kita bisa mengubah jadwal tidur itu secara bertahap ya. Jadi gini, misal kita rajin begadang memang ya sudah ya, itu otomatis kan susah Mbak, karena sudah konsisten ya, kita tidur di jam gitu segitu ya. Nah jadi itu sama halnya dengan obat ya. Ketika kita mau memberhentikan obat ya atau minum obat, itu kita bisa pelan-pelan ya. Misalkan kalau tidurnya jam 12, itu kita bisa mulai tidur dari jam 10 pelan-pelan, walaupun agak susah ya sebenarnya. Iya dari jam iya betul. Nah nanti mudah-mudahan akan selalu konsisten seperti itu ya. Nah kemudian yang keempat itu juga bisa, caranya adalah mengurangi waktu tidur siang. Saya rasa kalau mahasiswa sekarang udah jarang tidur siang ya. Wah betul sekali. Udah jarang ya, karena jam-jam kuliah, ya. Jadi ini juga berlaku mungkin untuk anak sekolahan ataupun yang memang kerjanya di jam malam saja ya. Itu terbalik dong waktunya berarti ya. Betul. Nah itu agak susah juga itu dikasih tahu itu. Ya karena memang saya pernah juga kerja waktu itu jam tertidur saya tertukar. Terbalik. Siang jadi malam, malam sudah jadi siang. Gitu, ya. Nah, jadi kalau memang ada juga kondisi yang seperti itu ya, tolong dikondisikan saja. Jadi untuk waktu tidur itu tetap maksimal jadinya ya. Nah, kemudian yang satunya lagi membangun suasana tidur yang nyaman. Nah, jadi kalau membangun suasana tidur yang nyaman ini mungkin bisa dari hal-hal kecil. Contohnya nih Pak, contohnya. Kamar jangan berantakan ya. Itu kan kalau kita bangun kan jadi seger ya. Ini sudah begadang ya, terus buku berhamburan, laporan masih di kasur ya. Nah itu kalau bisa dibiasakan ya dari hal-hal kecil. Kalau memang hobinya membuat laporan di kasur misalkan ya,
ya beresin dulu Sulit gitu gitu ya, baru tidur. Tapi saya tidak menganjurkan loh ya. Karena tempat tidur dan tempat bekerja itu adalah dua hal yang berbeda. Iya. Ketika dijadikan satu, maka akan terbiasa dan akan tambah susah untuk tidur. Betul. Betul ya? Betul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tips lagi yang selanjutnya itu adalah melakukan peregangan ringan ya. Gimana Pak? Push up ya, push up. Itu kalau memang tidak sanggup ya jangan ya. Jadi mungkin bisa melakukan peregangan-peregangan biasa ya untuk pemanasan seperti olahraga, tapi tidak terlalu berat ya. Mungkin meregangkan tangan biasa seperti itu ya, biar ketika badan ini sudah lelah bekerja seperti itu ya, itu bisa kita regangkan dulu baru memulai tidur. Karena memang efeknya itu ketika bangun itu lebih segar biasanya Mbak ya. Jadi itu yang tips selanjutnya. Nah, untuk tips yang terakhir ini, nah ini nih. Anak zaman sekarang nih. Tidak bisa dilepas ya. Tidak bisa dilepas ya. Jadi kalau bisa itu kurangi penggunaan barang-barang elektronik sebelum tidur ya. Tapi ada juga tuh Pak yang katanya sebelum tidur harus scroll Instagram dulu. Waduh, atau betul. scroll Betul sekali, TikTok dulu ya. Nah sebenarnya itu juga mempengaruhi tidur, tapi menurut saya tidak tepat ya, karena itu kan efek cahaya dari lampu Radiasinya elektronik ya, HP ya. Jadi menurut saya itu malah akan memperparah ke penyakit lain ya. Jadi lebih baik kalau memang mau tidur hindari barang elektronik tersebut dan jangan terlalu banyak mikir apa-apa. Kalau memang banyak deadline sudah besok aja lagi gitu ya. Jadi jangan kepikiran terus, aduh besok aman gak ya, besok aman gak ya. Itu yang ada jam 3 baru tidur. Selalu ada di otak mahasiswa kayaknya. Nah Pak. Itu, jadi itu tolong dihindari ya. Atau bisa juga tips triknya itu bisa mendengarkan sound-sound yang bawaannya itu enak buat tidur. Misalkan sound-soundnya hujan ya. Tapi ada juga yang tidak cocok Mbak ya. Jadi ini tergantung orangnya. Nah jadi itu tips dari saya yang mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Nah ini ada pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan tuh kan kita siang ngantuk berat banget tuh Pak. Kita tuh mau memperbaiki pola tidur kita. Nah jadi sangat berusaha sekali buat siang tuh nggak tidur gitu Pak. Itu tuh kita bawa untuk berkegiatan. Nah kegiatan yang kita lakukan tuh akan efektif nggak ya Pak? Oke, jadi kegiatannya apa dulu nih tadi? Macam-macam tuh Pak, misalnya jalan-jalan atau kemana gitu, biar itu nggak tidur siang. Untuk tidak tidur siang ya? Supaya nggak tidur siang. Oke, jadi kalau untuk tidak tidur siang itu sebenarnya gampang Mbak ya. Kamu beraktivitas aja, mudah-mudahan udah nggak tidur siang. Itu ya. efektif nggak Pak? Kalau menurut saya ya, untuk kondisi tubuh itu tergantung. Kalau misalkan kondisi tubuh masih layak untuk beraktivitas, ya silakan nggak apa-apa. Cuman kan kalau kamu dari pagi kerja ya terus aktivitas berat lagi siangnya, ya menurut saya jangan. Malah nanti pas sore mau maghrib baru tidur. Itu tambah bahaya lagi. Jam 4 baru tidur nanti. Nanti bangunnya malam banget. Iya betul. Jadi pola itu nanti malah jadi sering seperti itu kan tambah bahaya nanti ya. Nah Sobat ISPI, untuk itu podcast yang kali ini mengenai bahaya begadang bagi para mahasiswa dan yang lain-lain di luar sana. Nah, terima kasih banget nih buat Bapak Fitra yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kami informasi. Semoga juga bisa berguna bagi Sobat ISPI dan yang lainnya. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selalu dukung YouTube-nya Stikes ISPI Banjarmasin.